Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan masjid artinya merencanakan kegiatan-kegiatan masjid yang berkaitan dengan fisik maupun berkaitan dengan non-fisik. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan teman-teman terkait dengan planning atau perencanaan masjid. Yang pertama adalah perkiraan dan perhitungan masa depan. Seorang takmir itu harus memperkirakan dan memperhitungkan masjid itu ke depan mau jadi apa, baik fisiknya maupun non-fisiknya, baik arsitektur bangunannya, sarana prasarananya maupun kegiatan-kegiatan ibadah dan dakwah. Ini seorang takmir harus punya cita-cita yang sungguh-sungguh, sehingga masjid dari waktu ke waktu mengalami perubahan, mengalami kemajuan, dan yang pada akhirnya menjadi masjid yang ideal ini. Jadi seorang takmir jangan punya perasaan pesimis terhadap perkiraan dan perhitungan masa depan masjid. Nah, ini masjid secara fisik itu harus berkembang. Berkembang agar jamaah yang beribadah, yang beraktivitas itu mengalami kekusukan di dalam masjid karena fasilitasnya baik. Misalkan seorang takmir atau pengurus harus bisa memajukan sarana fisik di ruang ibadah atau ruang sholat utama. Misalkan dari segi dinding harus diperhatikan, harus ada planning. Dinding ini harus dicat setiap tahun sekali, misalkan seperti itu. Dari lantai juga ada perhitungan di masa depan. Lantai itu harus dari waktu ke waktu menjadikan jamaah khusyuk. Misalkan yang tadinya plester karena habis dibangun, ada perkiraan perhitungan masa depan di keramik atau di granit. Ada perhitungan lagi dikasih karpet. Nah, ini. Ada lagi misalkan ruang utama sholat yang tadinya nggak ada kipas angin, dari waktu ke waktu harus diperhitungkan agar jamaah merasa aman di dalam masjid. Yang tadinya nggak ada kipas angin diadakan 1, 2, dan pada akhirnya kipas itu bisa mendinginkan seluruh sudut-sudut ruangan orang sholat. Jadi jamaah menjadi lebih khusyuk, khudu di dalam ruang utama masjid. Ini hanya contoh kecil saja.
Untuk sarana fisiknya ya diperhitungkan masa depan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu masjid itu harus punya perhitungan. Yang tadinya kamar mandi 1 menjadi 10, itu perkiraan masa depan. Yang tadinya airnya itu nyalur dari air pam atau artetis warga, perkiraan perhitungan masa depan itu buat sumur artetis sendiri. Nah, ini adalah sebuah contoh perkiraan dan perhitungan masa depan di dalam kegiatan sarana fisik masjid. Juga diperhitungkan tentang perkiraan dan perhitungan masa depan yang kaitannya dengan hal yang non fisik. Ya, misalkan kegiatan yang ada di masjid 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu bagaimana? Ini juga dirancang. Yang tadinya masjid itu habis sholat ada anak-anak mengaji di luar, ya, ke depan dibangun taman pendidikan Al-Quran. 10 tahun lagi masjid bisa membuat pondok tahfidz Quran. Nah, ini adalah perkiraan dan perhitungan masa depan masjid di bidang non fisik ya. Poin yang kedua yaitu penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dakwah yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah punya tujuan itu kita membangun rumusan-rumusan. Ya, membangun langkah kerja. Misalkan membangun jaringan kepada para donatur, para pengusaha. Ini kaitannya dengan yang fisik. Kaitannya dengan yang non fisik, misalkan mencari jaringan atau hubungan dengan para kiai, para ustadz untuk kemajuan masa depan di bidang non fisik ya. Jadi setelah perkiraan dan perhitungan masa depan, langkah selanjutnya yaitu menentukan dan merumuskan sasaran. Ya, menentukan langkah, menentukan rumusan dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan masjid yang telah ditetapkan di poin pertama tadi. Yang ketiga yaitu penetapan tindakan-tindakan takmir dan prioritas pelaksanaannya. Setelah perkiraan dan perhitungan masa depan, langkah kedua menentukan dan merumuskan sasaran, merumuskan langkah. Ya, yang ketiga menetapkan tindakan-tindakan. Ya. Setelah dirumuskan sasaran, terus dirumuskan tindakan-tindakan implementasi yang akan dilaksanakan. Jadi rumusan yang kedua itu dijabarkan, diapresiasikan di poin yang ketiga, yaitu langkah dan tindakan. Setelah langkah dan tindakan-tindakan para takmir, maka kita muncul yang namanya penetapan metode. Metode itu cara. Kita mau mendekati seorang pengusaha,
mendekati seorang donatur, caranya bagaimana? Nah, ini perlu disiapkan, menentukan metode. Kita akan melakukan tindakan atau langkah untuk merekrut seorang ulama atau ahli ilmu agar kerso atau mau mengisi pengajian secara rutin. Langkah kita apa? Metode kita yaitu pendekatan, ya. Pendekatannya macam-macam, bisa dengan silaturahim. Nah, ini dengan cara saling apa? Saling berbagi. Maksudnya saling berbagi pengalaman atau kondisi masjid disampaikan kepada beliau. Nah, ini salah satu metode, ya, misalkan silaturahim. Langkah yang kelima yaitu penetapan dan penjadwalan waktu. Penetapan dan penjadwalan waktu kegiatan, ya. Ini penting, ya. Maka ketika kita itu misalkan merencanakan kegiatan masjid yang bersifat non fisik, itu perlu ada penjadwalan baik harian, baik mingguan, baik bulanan, baik tahunan, dan penjadwalan atau planning jangka panjang, ya. Kalau ini saya contohkan penetapan dan penjadwalan waktu kegiatan non fisik masjid. Misalkan harian, itu apa planningnya? Pengadaan sholat jamaah 5 waktu, maka seluruhnya harus dipersiapkan, baik imamnya, baik muadzinnya, baik sarana prasarananya, baik tempat wudhunya. Jangan sampai ada orang yang mau ikut sholat berjamaah ketika membuka keran yang keluar tidak air tapi angin. Nah, ini nggak boleh, ya. Nah, ini berarti takmirnya kurang sip, ya. Ini berarti dia tidak bisa memplanning kegiatan masjid. Misalkan waktu sholat duhur sudah ada adzan tapi nggak ada imam. Nah, ini juga jamaahnya bingung, nanti saling menunjuk, ya. Saling tunjuk menunjuk, nggak jadi, nggak ada yang mau, akhirnya sholat sendiri-sendiri. Ya, ini nggak boleh. Misalkan ada imamnya tapi waktunya sholat nggak ada yang adzan. Nah, ini akhirnya imamnya adzan sendiri, diqomati sendiri dan diimami sendiri. Lah, ini pahalanya untuk imam semuanya. Ini artinya tidak ada penetapan dan penjadwalan waktu kegiatan yang sip di dalam kegiatan masjid, ya. Nah, ini yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu penetapan biaya, fasilitas yang diperlukan. Nah, ini seorang takmir melalui bendaharanya bisa menggambarkan estimasi anggaran masjid bulanan. Itu 1 bulan itu ada pemasukan berapa, ya. Terus pengeluarannya berapa, untuk apa saja.
ini harus diestimasi dengan bagus, diperkirakan anggarannya dengan bagus. Kalau pemasukannya kurang, ini tugas takmir untuk berjihad mencari dana. Ya, kalau pengeluarannya lebih sedikit dari pemasukan, ya tetap ditingkatkan. Jangan sampai uangnya banyak, dana masjid banyak, saldonya banyak, tapi kondisi masjidnya berantakan. Ini berarti tidak ada kepengurusan kegiatan fisik dan non fisik di masjid. Itu adalah terkait dengan kegiatan planning, perencanaan kegiatan dakwah. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya besok jadi takmir yang handal, yang bisa memplanning kegiatan-kegiatan masjid dengan baik.